Yes, gue udah sama Camp Stay Up the Park. Ini salah satu band dari belahan timur Jakarta, ya kan? Sukabumi. Oh, Sukabumi, coba. Sekarang jadi Ratu Pantai Selatan. Agak nih gitu. Oke, siap. Wih, ada apa nih mau masuk nih? Sajen. Ini dari mana nih, Bang? Dari mana nih? Venus Bakery. Thank you, Venus Bakery. Oke, gue mau nanya banyak soal Camp Stay nih. Ya. Malu bertanya sesat di jalan. Yang pertama gue Bang Jo kali gue tanya dulu ya. Ya ini kan belakang kanan sih lo kalau mau nanya. Kan lalu personil yang paling lama nih ceritanya. Yang paling tua dituain. Jadi Camp Stay itu terbentuknya tahun berapa, Bang? Camp Stay terbentuk tahun 2013. Oh, 2013. Wow, udah 1 dekade dong berarti. Joman. Oke, selamat 1 dekade buat Camp Stay. Gila, jarang-jarang band yang ada 10 tahun. Biasanya band-band yang iseng-iseng doang cuma 5 tahun. Ini iseng-iseng tur ke Jawa dan Bali. Yoi. Gila. Iseng-iseng. Tur iseng-iseng. Itu terbentuknya Camp Stay itu gimana, Bang? Bermula sih dari tempat nongkrong sih sebenarnya. Warung yang nama ya di sekitaran Cipinang tuh. Nah, itu namanya Came yang punya warungnya. Ajis tau lah. Tahu. Oke, terus. Nah, dari situlah seperti nongkrong ya kan anak-anak. Jadi ya ngopinya di situ, stay-nya di situ dan akhirnya ya udah. Bikinnya Came Stay. Bukan Camp Stay sebenarnya, Came Stay. Came Stay. Harusnya Came Stay. Tadi cuma kan pikir Camp Stay atau Camp Stay gitu. Ya, kalau orang luar kan ngomongnya Camp Stay. Kalau orang kita Came Stay. Oh, jadi Came itu dari satu tempat gitu ya. Oh, oke. Awal personilnya siapa ya, Bang, sebenarnya? Sebenarnya itu formasi awal sih 5. Gua, Faki, Arif, terus ada Kamra sama Fajar. Oh, 5 orang. 5 orang. Terus ya apa ya? Kalau orang bilang tuh apa sih namanya? Apa ya namanya ya? Seleksi alam. Seleksi alam, bukan alam badukun ya, seleksi alam. Seleksi alam dan akhirnya cuma sisa gua. Sisa gua. Ini sedih yang keluar. Musik yang sedih gitu ya. Tapi oke sih anjing. Gila ini bandnya udah 10 tahun dan masih berjalan dan mau tour ya kan. Yep. Nah, terus apa namanya? Pertama kali ngeluarin single atau album itu single dulu atau album? Pertama Camp Stay itu sih langsung EP 3 lagu. Langsung EP 3 lagu. Langsung EP 3 Kalau lagu. album apa tuh namanya? Apa tuh? Ingat jalan pulang. Remember of the Way. Remember the Way. Remember Today lah. Jangan bunuh band orang. Remember the Way. Oke. Itu ceritanya tentang apa ya, Bang? Sorry. Sebanyak banget yang gue denger sore tentang lu menyuarakan perjuangan nih, anjir. Sebenarnya bukan perjuangan juga sih ya. Apa itu? Itu perjalanannya Camp Stay sih sebenarnya. Perjalanan dari kalau Remember 2 itu lebih ke perjalanan lika-likunya Camp Stay lah. Oh, lika-liku Camp Stay. Dari ya di Sis Punk Rocker kan ya taulah anak-anak punk itu solidnya seperti apa, apa ya hidupnya seperti apa. Nah, itu kan kayak di Sis Punk Rocker yang lagu yang paling hits ya. Di album pertama paling hits di Sis Punk Rocker. Terus Pengkhianatnya itu sebenarnya lagu itu bukan lagu untuk mengkritik pemerintah sih sebenarnya. Oke. Itu lebih apa ya, buat kayak pertemanan, terus lu punya pacar lu dihianatin. Oke, betul. Pengkhianat. Cuma emang kata-katanya sih yang lebih vulgar sih di situ. Betul. Jadi cintanya itu dibungkus dengan kata-kata ya bahasa kita nongkrong. Oke. Jadi yang nggak mau lebay lah. Kalau anak sekarang kan lebay-lebay gitu. Cintanya jadi lebay gitu kan. Berarti banyak persepsi sebenarnya dari album atau lagu-lagu lu nih. Ya kalau mau ke DPRD juga nggak apa-apa sih. Ya. Di bawah pohon rindang. Tempat nyukur. Ya, terus ada tema yang tentang kehidupan, yaitu ya tentang kita lah. Dimanapun kita berada tetap harus ingat Tuhan sih. Yes. Ya kan remember the way. Ingat jalan pulang. Oke. Ingat Tuhan kan berarti. Ya, terus ada juga yang drama-dramanya tuh Kuingin Pulang. Ya itu salah satu yang apa ya? Itu lagu buat ya itu lagu gue pribadi tentang gue pribadi dengan Camp Stay lah. Saat gue ditinggalin sama seluruh personil gue gitu kan. Gue tuh hampir ya nekat untuk mengakhiri hidup.
Ush, gitu. Dengan maksudnya selain dengan ditinggal personil juga ya banyak lika-liku di hidup gue pribadi yang gue terpuruk banget saat itu ya kan. Nah beruntungnya gue punya teman-teman yang masih untuk ya kayak Benny, kayak Diki ngebangkitin gue untuk ayolah, ya kan? Ayolah kita jalan lah, ya kan? Apapun yang terjadi jalan aja lah. Semua pasti ada jalannya. Betul sih. Remember dulu ya nggak pakai off. Gue inget itu mulu. Makanya. Terus ada satu lagu yang gue suka juga tuh. Apa tuh? BMKG. Ini salah satu pencetusnya. Boleh diceritain dong Bang Diki. Bang Diki Slebel. Iya. Slebor ya. Sebelum bercerita gue pengen pinjam korek dulu. Pinjam korek. Gue ada lagi. Bersih nggak? Gitu. Dari BMKG itu ceritanya Bumi Kita Jaga nih. Maksudnya itu lebih ke arah mana nih, Bang Diki? Ya, Bumi Kita Jaga. Itu lirik yang gue tulis tengah malam waktu gue masih nggak mau ngeband. Gak mau ngeband ya, bikin lagu ya kan. Gue suka nih kayak gini nih. Iya, waktu itu gue lagi nggak mau ngeband, gue iseng-iseng nulis lagu itu. Emang gue sebelumnya udah aktif dan bergerak juga di tentang lingkungan itu ya. Gue bergerak di aktivitas tentang lingkungan juga kan. Tercetus lagu itu gue tulis lirik-lirik liar, lalu gue lempar ke Bang Jajo, direvisi, dirapihin, dibikin musiknya, liriknya dimaniskan, akhirnya jadilah BMKG seperti sekarang. Ya kan. Kalau ditanya isi pesannya apa sih atau mengarah kemana nih si lagu Bumi Kita Jaga ini, sebenarnya kalau secara lirik gamblang itu ya itu seperti yang kalian dengar itu, kalimat-kalimatnya standar lah, kita jaga bumi, jangan dirusak, ya kan, jangan dibikin jadi lebih hancur lagi, ya kan. Tolonglah, anak generasi sekarang, tolonglah, jangan menghancurkan bumi dengan TikTok, enggak. Jangan. Lanjut. TikTok menghasilkan duit banyak loh. Lanjut Mas. Ya. Dan setelah itu juga di samping lirik-lirik yang tersirat itu ada pesan-pesan yang pengen gue sampein juga, yang dan semoga nyampe ya ke pendengarnya gitu. Selain dengan cara yang paling standar lu ngejaga bumi nggak jadi lebih rusak itu ya ada sindiran-sindiran juga buat banyak pihak gitu loh. Dan gue nggak cuma nyasar ke pihak-pihak besar seperti yang orang-orang istilahnya pang itu identik dengan nyasar corporate besar, energi atau orang-orang yang punya power besar. Gue nggak concern ke situ. Gue justru lebih fokus ke alam ya. Individu lu masing-masing gitu loh. Iya kan. Seperti yang kemanapun lu satu langkah kemanapun lu sekali ngedip lu ngedip, tapi ke saat lu melakukan hal-hal yang nggak bagus buat tempat lu berdiri, tempat lu beraktivitas, tempat lu tidur dan lain-lain, itu kan nggak bagus juga ya kan. Seperti hal-hal sederhana, karena kan apapun dimulai dari kitanya sendiri kan. Dimulai dari kita sendiri, baru bisa berimpact ke teman-teman sekitar atau orang-orang terdekat. Lebih ke situ sih, kayak buang sampah itu udah pasti. Justru karena yang concernnya sekarang itu nggak cuma buang sampah aja gitu loh. Lu tetap menghasilkan sampah, dan sampah di tempat lain numpuk itu kan percuma. Jadi kita sekarang concernnya kurangi sampah gitu loh. Ya kan, seperti gunakan produk-produk yang bisa didaur ulang. Seperti lu bisa manfaatin barang-barang yang sekiranya jangan sampai itu jadi sampah gitu loh. Pakai bayar gitu. Tapi lu sebelumnya emang dari awal di Campstay apa sebelumnya punya band lagi? Ya, gua nggak pernah punya band sebelumnya. Nggak pernah punya band? Berarti punya band baru Campstay. Wah, gokil, udah personil yang perawan. Bukan perawan juga, bener-bener perawan. Berarti hitungannya Diki ini masuk ke Campstay itu, buat tanya Dik, lu bisa main bass nggak? Nggak bisa. Terus gimana anjir? Lu bisa nyanyi? Nggak bisa. Ya udah. Tapi lu ada niat ngeband? Ada. Ya udah ayo. Wah, gokil. Akhirnya ya karena dia punya niat itu sih. Kalau gue balik lagi ya, semua orang itu bisa bukan karena terbiasa. Betul, karena ada bisa niat. Itu niat. Betul. Kalau apapun kalau diniatin itu pasti jadi. Betul. Kalau nggak ya setengah-setengah. Orang sejago apapun setengah-setengah nggak bakal jadi, men. Betul. Banyak kan di luar sana yang jago cuma setengah-setengah akhirnya nggak jadi. Betul. Nah, lanjut nih, ada Mas Bagas, Mas Ben. Netral ya. Karena lu pernah boy netral.
Oke, ada ceritanya tuh. Nah, gue mau Ya. ke Mas Ben nih coba nih. Gue Ya, Ji. kontekan sama Mas Ben nih. Jadi Mas Ben itu di Kemsti itu masuknya pas kapan? Masuknya berasa nggak tuh ya? Ditipuin kayak ditipu sama Jajo. Ya diajak tahu-tahu ya udah lu aja udah drummernya gitu. Tapi Mas Ben sebelumnya punya band juga atau gimana? Sebelumnya iya pasti punya. Jadi udah dari lepas SMA lah 2000-an tahun 2000-an Oh, tuh 2000-an, oke. mulai ngeband. Hmm. Nah, tapi sebelum join di KMST udah 5 tahun lah nggak Oh, sama 5 sekali tahun nggak ngeband lah gitu. Oh, tapi masih ada manggung-manggung lah ya ya, masih ngikut ngejam gitu aja. Oh, oke. Gitu. Oh, udah rapat lagi. Iya. Oke, dari Kemsti tuh pas album apa tadi Remember the Way itu Mas Ben udah ada? Oh, belum. Baru jadi pas mau tur ini jadi ada cerita lucunya juga nih. Gimana? Ya, gue bisa gabung. Itulah uniknya Kemsti. Begitu, Bang. Jadi gue ngeliat Kemsti kan lagi mau tur nih gitu kan. Nah, kebetulan gue lagi ada kerjaan sama temen-temen itu di label gitu kan. Nah, Oke. lagi nyari band yang emang punk rock Oh, oke. awalnya. Hmm. Gue lihat wah Kemsel lagi naik nih, mungkin bisa kali ya gabung Oke. gitu kan. Gue coba bisa kali. selamin gitu kan sebagai apa label gitu, nanti mau naungin mereka gitu. Selamin dulu. Nah, mereka mau manggung di Bandung. Di Bandung. Bandung Oke. Barat. Bandung Barat ya. Gue Gelis pisan. Nah, gue kontak Oke. DM tuh Jajo. Ya udah, yuk berangkat yuk. Ya udah, gue siapin waktu kita berangkat gitu. Ya udah di situ gue mantau aja dulu. Waktu kemarin sih masih ada tuh drummer sebelumnya lah gitu. Audisional ya. Oh, audisional. Audisional. Oh, jadi Mas Ben nih personil aslinya Kemsti nih, bukan edisional nih. Asli. Asli, udah dites soalnya. Oh, dari asli. Mau lihat Oke, nih. oke. Nah, ada. Oke, oh gitu jadinya. Iya, nggak taunya Usut punya Usut. Jajo emang niatan udah dari setahun lalu pernah nggak sengaja manggung bareng di satu acara komunitas. Gua nggak manggung bareng, gua dateng. Yang manggung lu. Iya, yang manggung gua cuma Oke. ya makanya nggak sengaja manggung bareng di acara komunitas itu. Emang Jajo udah saat itu emang lagi nyari drummer, tapi udah setahun yang lalu itu. Nah, tapi pas saat itu karena satu dan lain hal belum sempat ngobrol gitu. Nah, pas kesempatan ngobrolnya ya setelah acara di Bandung Barat itu baru ya udahlah difiksin lah, karena yang drummer sebelumnya kan masih audisional dan kebetulan ya pas banget nih gue ngubungin gitu. Gue juga sebenarnya nggak ada niatan jadi drummer di situ, nggak ada tadi. Waktu lu gue denger main drumnya pakai kaki doang. Oh iya. Coba tonton Kemstay. Lo harus lihat Mas Ben. Iya. Mainnya pakai kaki doang ya kan. Coba tuh bener apa enggak nonton. Oke, lanjut, gue mau nanyain soal referensi musik ke Bang Jo. Kalau dari Kemstay sendiri nih, apa namanya influence atau referensi musiknya kemana Bang Jo? Dangdut. Enggak. Indonesian music of country. Iya. Kemstay referensi sih lebih ke punk Amerika sih. Punk Amerika. Kan ada Inggris, ada Amerika, ada UK, ada US. US. Gue lebih ke US sih. Arahnya lebih kemana itu kalau band-band itu? Banyak sih Bang. Kalau kalau untuk sekarang sih kita udah nggak mau yang terpaku satu sih ya. Maksudnya satu band itu nggak mau terpaku. Intinya segala jenis musik punk maupun dari US maupun dari UK maupun dari Jepang, Eropa dan lain-lain tuh kita coba ramu sih kalau untuk sekarang ya. Mungkin kalau untuk album pertama itu lebih kayak ke Rancid, Bad Religion, terus Offspring dah. Paling circle tiga itulah. Gue lihat lu bawain Rancid tuh gokil banget itu aja. Time Bomb ya kan. Time Bomb. Tapi kalau lu sendiri apa referensi musiknya lebih kemana Mas? Kalau buat gue pribadi gue Rancid sih. Rancid. Karena gue bisa main punk itu. Dulu kan gue SMP masih metal-metalan. Cuma gue gak sanggup ilmunya.
Skillnya lucu ya. Skillnya mesti dewa ya kan. Akhirnya gua lulus STM kelas 1 tuh gua sama abang gua, lu ngapain main ini ya kan? Nih, lu dengerin musik-musik punk nih ya kan. Oke. Dia tuh dikasih Ramon, dikasih Toy Dolls. Oh, Toy Dolls. Terus dikasih Bad Religion, Bad dikasih Religion. ya banyak lah Offspring, Rancid gitu kan. Ah. Dan dari banyak itu anjing, gue bingung nih ya kan. Ini musik apa gitu kan? Metal kan lebih yang gimana gitu kan. Oke. Anjing ini main chordnya gimana sih? Kayaknya gitu-gitu aja nggak pindah-pindah ya kan. Kayak Ramon apa lagi kan? Iya, Cuma 3 chord gitu. Record gitu. Iya. Nah, di situ ketika gua denger Rancid, anjing nih musik kok enak ya. Ya, oke. Oh, ini lebih mendayu. Apa sih ya Oke. kayak hitungannya kalau di Indonesia Melayu ya. Ah. Melayunya ya kan. Lebih Wah, banyak progresi Iya. chordnya mungkin ya. Iya. akhirnya disitulah gua sukanya ke Rancid dan Oh, akhirnya oke. ya dari gua STM kelas 1 sampai sekarang gua nguliknya tuh lebih banyak dominan di Di Rancid. Rancid. Oh, oke. Mm-mm. Kalau Bang Diki lu kalau dari lu sendiri ini referensi musiknya ke mana, Bang? Dari gue sendiri agak flashback jauh kayaknya nih. Yo. Pertama kali gue di otak gue yang wah ini musik, ini seni itu justru dari Michael Jackson. Wah, anjing. Yoi, 2008 waktu itu gue masih SD. Gokil sih, terbangnya jauh. Yoi. Pertama kali wah ini musik nih, ini seni nih, gue bisa nikmatin ini musik dari situ Tapi awalnya. lu bisa joget yang mundur-mundur gitu ya? Gue sempat belajar dan Oh, pernah pentas lulusan SD. Shit. Coba. Udah lupa ilmunya. Oke. Terus. Ya dari situ lalu itu SD ya waktu itu dan setelah SMP SMA karena gue di Sukabumi dan di Sukabumi lingkungan musiknya itu ekstrim musik, Oke. metal dan segala subnya. Banyak lah. Otomatis di otak gue itu udah metal semua yang masuk dan gue menikmati itu gitu loh. Oke, segala oke. jenis musik metal. Hmm. Nah, dan otomatis kan kita nggak mau stuck di situ-situ aja kan. Betul. Setelah gue makin tahu ini loh musik banyak banget yang bisa dieksplor gitu kan. Oke. Larilah ke musik-musik yang easy listening tapi punya progres yang lebih kaya gitu loh. Yes. Selain metal ya. Akhirnya kenanya di musik punk rock itu sendiri. Oh, oke. Yoi. Kayak mungkin lokalannya dari ada Superman is Dead, Yes. Marginal, dan setelah itu gue makin seneng juga musik-musik reggae, ska, terutama kalau reggae lebih spesifiknya kayak Sublime, ya oke. British Oke. sana kan, Oh, terus betul. kayak musik-musik Celtic Punk juga Celtic gue Punk, seneng, oh. ya lebih nge-explore musik-musik seperti itu sih, dan nggak terpaku sama satu band, lebih ke all warna Genre, dari oke. musik itu, Oh, iya, oke. gitu aja. Oke, kalau Mas Ben, lu sendiri referensi musiknya ke mana, Mas? Koplo. Referensi sebenarnya kalau balik ke awal yang membuat gua tertarik banget sama musik itu awalnya tahun 99. Oh, tahun 99. Itu ada festival besar tuh di Amerika waktu itu, Woodstock. Oh, tahu Iya. gue. Oh, lu kesana. Enggak, nonton dokumentasinya aja. Lu kesana gitu. Itu ada liputannya juga kan di majalah Hai gitu kan, gue pengen tahu gitu kan. Terus dari situ gue lihat musik ini emang bisa menginspirasi orang-orang banyak gitu loh. Oke. Nggak cuma sekedar main musik gitu kan, bikin musik ditonton orang gitu kan, lo Oke. jago apa enggak gitu. Sebenarnya ada pesan di baliknya. Bikin event juga nggak cuma hiburan doang gitu kan, ada pesan-pesan di dalamnya gitu kan. betul. Nah itu Oh, gitu. itu yang gue bilang keren. Jadi semua line up di Woodstock itu waktu itu jadi inspirasi gue semua gitu. Oke, kalau dari lo sendiri band-band yang jadi inspirasi lo tuh apa, Mas? Ya itu tadi dari Green Day, Oh, Green Day. Limp Bizkit. Tadi belum disebutin. ya itu tadi. Ya itu tadi maksudnya Yang di line up kompilasi itu, di line up dari Yang Woodstock, line up itu ya. Offspring, Offspring. Korn waktu itu. Korn. Anjir, gokil lah. Ya. Terus. Kalau sekarang sih lebih banyak ke apa ya? Ya apa ya? Lebih yang dulu sih sebenarnya, kalau sekarang mah Bukan Pamungkas sih. bukan. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Gue pernah tahu tuh lu sempet masuk kompilasi main ke Argentina. Nah, Wah, anjir, itu ceritanya gimana, anjir? Jadi begini ceritanya Gimana? di sana. Gimana cerita itu, Bang?
awal dari iseng-iseng, semua itu terbentuk dari iseng-iseng Pak. Iya. Jadi gua nggak sengaja ya, nggak sengaja. Ya kan media sosial itu udah enak lah ya kan. Oke. Instagram ada nih di Instagram, ya kan, gua iseng ya komen-komen, ya kan, komen-komen akhirnya di DM nih sama mereka untuk ngirimin materi lagu karena dia ada event namanya Criminal Fest. Criminal Fest. Oke. Oke, itu emang acara tahunannya di Argentina. Di Argentina. Nah, itu akhirnya ya gua ya nggak ada niatan untuk menang atau ya itu balik lagi hanya iseng-iseng ya kan, iseng ya deh kan, gua kirim materi, gua punya materi lagu, gua kirim deh beberapa materi lagu Kemstay nih ke mereka, jebret. Nah selesai kirim materi, nah gua juga nggak tahu tuh itu bakal seperti apa, dan ternyata emang itu ada votingnya. Gitu. Dia jadi bukan sistemnya kirim materi, enggak, jadi disiarin dulu di radio-radio lokalan sana. Maksudnya dari Argentina sampai Amerika Latin lah. Nah, itu ada votingnya. Ketika gua nggak tahu, tiba-tiba gua lolos voting. Itu dari berapa band tuh? Ya, hampir seluruh dunia yang ikut. Totalnya berapa band tuh? Ada hampir 500 lebih lah. 500 lebih. Anjir, gua. Yang dari Asia. Justru yang dari Asia cuma 2. Cuma 2. Lu sama Indonesia sama Jepang. Anjir. Sebetulnya ada Malaysia, ada beberapa lagi. Cuma yang terambil cuma Jepang sama Indonesia. Sama Kemstay, sama Kamestay. Oke. Oke. Nah, itu sayangnya, sangat disayangkan, harusnya kita berangkat. Nah, berhubung pandemi. Oh iya, waktu tahun 2020 pandemi itu lagi hot-hotnya. Ya, hot. Dia sangat hot dia. Nggak tahu itu sebenarnya sampai sekarang masih jadi fenomena, itu isu atau enggak gua nggak tahu. Iya, itu dia pokoknya. Ya ikutin aja lah ya. Ikutin aja. Kita ngelawan salah. Dan akhirnya berangkat pun kan nggak bisa dari Indonesia untuk ke sana, dan di sana pun tidak bisa untuk orang-orang asing untuk masuk. Iya, oke. Semua kan di lockdown tuh. Seluruh dia ikut lockdown. Jadi mau nggak mau kita akhirnya bikin streaming dari sini. Jadi jadi di sana tetap acara itu berlanjut dengan venue, juga band-band lokal sana. Nah, kita ngirim materi video dan diputarnya secara apa sih namanya, Dik? Live ya. Tetap live, cuma kita diputarnya lewat ya videotronnya. Di save. Anjing, gokil. Jadi hitungannya tetap ada lah ya. Tetap ada ceritanya. Tapi setidaknya nama lu udah sampai sono, Bang. Itu gokil banget. Karena menurut gue Argentina ya, kalau misalkan Amerika Serikat mungkin ya karena banyak banget musisi di sana atau band-band yang terkenal di luar lah gitu ya. Tapi ini Argentina dan band Indonesia baru Kemstay doang. Nah, juga tahun ini ya, Dik ya. Nah, tahun ini kita disuruh ikut voting lagi. Dari Pedimos Pedron Radio. Pedimos Pedron, oke. Tadi tuh gue sempet dikirimin videonya, jadi buat lo nanti like aja, ntar gue kasih linknya di di channel gue. Oke. Jadi lo harus voting dia supaya dia bisa main ke Argentina, biar Indonesia ada yang bisa main ke sana. Oke. Yoi. Gokil. Semoga tahun depan lolos dan berangkat. Amin. Terus Mas. Apanya nih? Ceritanya gimana itu? Selesai itu dari nah, selesai kita justru di Indonesia itu yang berani ngangkat Kemstay itu DC-DC. Jadi setelah dia mendengar nih bahwa Kemstay ini bakal ada main di Argentina. Jadi sebelum ke Argentina kita diundang dulu. Sama DC-DC musik kita. Pokoknya untuk ya gimana kita layak atau belum untuk berangkat, dan mereka membuktikan itu emang layak lah. Terima kasih pokoknya untuk seluruh tim DC-DC. Kita terima kasih banyak lah. Tanpa DC-DC mungkin kita tidak jadi. Nah, yang gue denger nih tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini hari Jumat tanggal 10 bukan? 8 tanggal 8 ini Kemstay berangkat atau tour Return of Glory ya? Return of Glory, sorry. Oke. Return of Glory dari Jawa ke Bali. Boleh sebenarnya awalnya nih Mas bisa ngadain tour tuh. Gimana ya, Dik? Itu semua tuh apa ya, di luar kendali ya itu. Di luar kendali, Itu makanya di luar kendali gue berdua itu saat itu belum Benny. Jadi kan begitu udah jadi tuh di luar kendali gue berdua. Jadi setelah launchingnya Bumi Kita Jaga, gue ada plan lah berdua sama dia
kalau tahun depan tuh tur enak kali ya. Oh, oke. Itu hanya bicara omong kosong. Kalau buat orang, lu ngayal aja bang. Ya itu gue berdua tuh sering ngayal. Iya, Ngayal, iya kan? Ya kan. Dan akhirnya ya udah berjalan kita ya sambil produksi lagu-lagu gitu kan. Produksi lagu, main gigs sana sini, cari link segala macem, sampai akhirnya ya udah tahu mau bulan apa gitu ya kan. Ya udah iseng, ya nggak iseng sih, emang niat juga kan. Cuma kan dari hayalan juga ya. Oke. Kita bikin proposal, kita coba ajuin ke beberapa sponsor untuk support kita untuk turnya. Oke. Sekaligus untuk 1 dekadenya Campstay. Yes, oke. Jadi ya itu balik lagi dari ya alhamdulillahnya dari DC-DC mensupport, dari Singaraja mensupport, dari DC. Random Walk juga mensupport, ada Bloods juga yang mensupport. Oh, Bloods juga, oke. Oh ya, tuh Bloods mana yang lu pernah datengin? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ya itu dia. rumahnya dia. Alhamdulillah sih, cuma lebih banyaknya ini banyak andilnya nih dalam tur apa kegiatan tur ini. Coba Bang Diki. Gimana tuh kalau dari tur itu sendiri, Mas? Dari tur itu sendiri, sebelumnya gua atas nama Campstay juga mengucapkan terima kasih banyak ke pihak-pihak yang telah mendukung dan mempersenjatai kita agar bisa terlaksana ini Return of Glory Tournya ya. Mantap. Itu yang utama. Terima kasih juga buat Mr. Jajo yang udah mau kerja sama gua. ya. Terima kasih juga kepada Mr. Benny yang tiba-tiba siap berlayar dan mendampingi kami. Kita bertarung bersama mengarungi samudra nanti. Nah, terus gimana tuh awal-awal lu apply tour tuh gimana tuh, Mas? Apply tour ya itu tadi sekedar omong kosong. Bener-bener omong kosong aja, yuk tur kapan enak kali ya, kan. Iya, nggak ada tanggal kapan. Ya tur aja pokoknya sampai Bali kita harus main ke sana kan. Gokil. Ya kan. Tapi udah ada rundown-nya kan, maksudnya tanggal segini-segini. Sebenarnya bukan hari Jumat atau tanggal 8 besok kan, sebenarnya udah berjalan tur ya. Udah berjalan. Nah, nanti hari Jumat ini kota pertama apa dulu tuh? No. Titik pertama itu kita 20 Agustus kemarin di Jakarta, sekaligus perayaan 1 dekadenya Campstay. Oh, oke. Waktu itu. Lalu titik pertama tur itu kita invasi Jabodetabek dulu. Jabodetabek. Sampai Sukabumi. Lalu nanti 8 September baru kita hajar dari Jawa Tengah sampai Bali. 8 September kita di Cirebon, 9 September kita di Semarang, 10-nya di Jepara, lalu kita ke Surabaya, ke Malang, lalu kita akan mengacak-ngacak Bali selama 4 hari di sana. Mantap, pokoknya lu yang ada di kota-kota yang tadi disebutin lu harus dateng. Dan ditutup Dan itu belum berakhir. Bali belum berakhir. Terakhir tuh. Kita masih ada Solo, setelah itu masih ada Bekasi, masih ada Tangerang. Lalu kita akan meledakkan bom waktunya di Bandung nanti. 1 Oktober. Gokil, mantap. Bukan 30 September ya. Gitu 30 SPKI jadi. Bahaya. Iya. Perjalanan dan hingga terrealisasinya tur itu nggak sekedar omong kosong juga akhirnya kan. Tetap kita punya plan, tetap kita niatkan, tetap kita rancang, kita tetap punya rencana yang harus matang bagaimana kita ngebangun koneksi sama teman-teman di tiap-tiap kotanya, bagaimana kita ngebangun koneksi sama teman-teman yang udah kenal Campstay sebelumnya, kita ajak biar ayo kita bakalan datang ke kota lu loh, ayo kita bangun romansa yang bakalan jadi kedepannya gitu loh. Seperti itu. Simple tapi banyak banget halang rintangnya hingga bisa terlaksana. Pokoknya banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung, personil, keluarga, pihak-pihak brand supporting segala rupa. Pokoknya I love you. Oke, kalau dari Mas Ben, tour ini menurut lu gimana Mas Ben? Return of Glory ya? Gimana Mas Ben menurut lu? Menurut gua tur ya Return of Glory. Kembali ke Kejayaan, nggak tahu situ nemu namanya dari mana, tapi gue sih nemu feel-nya ya emang di sini kita nggak cuma sibuk ngeband bikin lagu, nggak sibuk ngeband istilahnya ngonsepin seperti apa, kita harus penampilan seperti apa, enggak gitu loh, gitu ya, punya tujuan gitu. Jadi itu sih yang ngebedain dan gue ngerasa klik di sini itu karena kita punya satu tujuan yang sama gitu. Mantep tuh kalau band kayak gitu tuh. Dan punya visi juga, punya visi yang sangat jauh gitu, nggak cuma tahun ini, tahun depan, sampai 5 tahun ke depan kita udah punya visi ke sana. Oke. Nah, kalau
Bang Jo, sorry. Kalau misalkan dari lu nih, Apa tuh? ada nggak tuh masuk gitu? Aduh, ini kayaknya berat nih ya kan, pertanyaannya berat nih. Gua up deh, saya melambaikan tangan bendera putih, saya takut salah ngomong ini kayaknya nih. Kalau dari lu sendiri nih pengalaman lu kan lu pertama kali yang personal paling lama di Camp Stay. Oh bukan. Enggak, maksudnya bukan masalah Oh, 2024, oh bukan. Oh, bukan. Emang ada apaan ya? Gue pengen tahu nih. Ini masa lalu juga, aduh berat, Ben. Ada pengalaman yang paling terkesan menurut lu selama 10 tahun ini Camp Stay, manggung di mana kah gitu? Buset. Banyak sih kalau bilang yang gila, Selama dari lu di yang Camp Stay, iya. ya, dari yang sedih, dari yang hancur, dari yang gila tuh semua udah ada. Boleh diceritain Bang Jo? Yang mana dulu nih? Gue sih demennya yang hancur. Ya itu, hancur gimana ya kan? Pokoknya ya hitungannya gimana ya? Gue ngebangun susah payah dan akhirnya ditinggal, kan hancur tuh. Yes. Ya kan, ya sampai banyak lah omongan kanan kiri yang menyatakan bahwa gua bla 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 bla. Cuma buat gua, ya lu nggak ada di dalam sini, lu nggak bakal tahu. Yes. Ya kan, lu hanya dengar dari satu pihak atau sebelah pihak doang, tanpa lu tahu sebenarnya apa sih permasalahannya gitu. Kan media lebih ekstrim daripada kitanya gitu kan. Keluarannya lebih ekstrim ya kan. Betul. Cuman ya itu balik lagi, mental itu terbukti, Bos. Betul, gokil. Kalau pengalaman manggung yang paling hancur di mana? Bang hancur. 14-15 Bandung. Bandung. 2014-15 gua ngediriin di Bandung, itu orang bilang lu gila anjing. Gimana? Ya itu hitungannya apa ya? Ya itu kan band ya gitu lah ya kan. Stereotip Jakarta. Stereotip. Ya. Paham. Itu sangat orang, lu yakin? Iya. Gua bilang Lama gua nih, yakin, gitu. gua bilang gua yakin ya kan. Peduli setan gua bilang ya kan. Bukan karena gua so jagoan, bukan. Betul. Balik lagi, gua bermusik men. Yes. Gue betul. bukan untuk hal yang negatif apapun. Gue Betul. mau gimana caranya di Bandung pun bisa nerima musik gue. Betul. Dan betul, akhirnya betul. ya gue bergerak bersama kawan-kawan di Bandung dan akhirnya welcome sampai Yes. saat ini dan jadi saudara bener-bener deket sama sama mereka. kawan-kawan di Bandung itu. Dan Dan juga ya itu Sukabumi. I like Sukabumi. kenapa Sukabumi itu? Ya banyak masukan dari beberapa pihak gitu ya. Lu kalau mau bagus mau apa jangan di satu kota. Harus lu bisa menguasai satu kota yang dimana bukan notabene daerah lu. Yes, betul. Dan akhirnya gua sama Diki, walaupun itu kotanya Diki gitu ya. Cuman balik lagi, disitulah kesan anjing gua gokil men. Ya kan, gua bisa gila-gilaan di sini men. Betul. Padahal bukan kota gue. Ya bukan kota, ya maksudnya dan akhirnya itu jadi kotanya Camp Stay. Yo, iya. Karena ada Diki. ya bukan karena Diki juga, bukan. Bukan. Karena sebelum itu pun Diki udah ngajak bang, Camp Stay main di Sukabumi bang. Iya. Gua masih tar dulu Dedi karena kan banyak perombakan segala macam lika-likunya dan akhirnya dia masuk di serang Sukabumi, serang Sukabumi. Mantap. Serang dalam tanda kutip, bukan kita untuk ribut ya, Iya. untuk memperkenalkan Camp Stay dan lagu-lagu Camp Meluaskan Stay gitu, gitu kepada kawan-kawan di Sukabumi dan akhirnya seluruh kawan-kawan Sukabumi alhamdulillah bisa menerima musik kita. Dari yang ekstrim dan tidak ekstrim pun menerima gitu. Mantap. Ya alhamdulillah jadi fanbase-nya Camp Stay di Sukabumi. Oke. Kalau dari lu Bang Diki, pengalaman lu soal Camp Stay yang paling hancur di mana? Paling hancur. Bener-bener yang hancur soalnya. Baru masuk sih dong. Ya, kalau pengalaman secara personal, yang paling gilanya itu gue sebenarnya gue itu basis yang bukan basis ya, diperhatikan itu. Basis yang bukan basis itu digaris bawahi. Jadi kalau gue main hancur dan enggak banget sebagai musisi, jadi ya it's me gitu loh. Gak apa-apa kan, Pang. Don't fuck up with my instrument gitu kan. Ya kan. Dan paling gilanya gue diajak gabung sama Camp Stay. Basic gue bukan anak band, basic gue bukan musisi, tapi gue mau mengekspor dan gue punya mental yang sekuat ya. Benda yang paling kalian tahu sekuat apa itu gue berarti. Yo. Ya kan. Akhirnya gue diajak sama Bang Jajo buat masuk Camp Stay, belajar instrumen bass dari awal. Wah, Dan seminggu kemudian rekaman lagu baru dan itu berhasil coy lagunya. Gokil, anjir. Ya setelah itu langsung main di acara yang cukup besar juga skalanya. Gokil.
kalau mentalnya tahu gejrot nggak bakalan bisa kayak gitu, ya kan? Itu pengalaman gila secara personal. Kalau secara Campstay? secara campsite-nya sebenarnya bukan paling hancur, tapi kita buat hancur. Tapi kita buat hancur itu tadi. Sengaja dibuat hancur. Sengaja dibuat hancur. Ya, malam lalu gua sempat ngobrol sama teman-teman camp saya, sama Bang Bendi, Bang Gejo juga tentang bagaimana sih kita nanti ke depannya. Gitu kan. Ini untuk ke depannya juga, dan ada hubungannya apa sih yang buat gue bikin hancurin saat itu. Iya, apa tuh? Ya kan. Gue kemarin kita ngobrol-ngobrol berembuk, beromansa lah, ya kan. Gimana nih kita ke depannya setelah tur mau ngapain dan bakalan melakukan apa, ya kan. Ya, ayo kita bakalan lakuin apa aja lah hal gila selama kita adil, ke teman-teman juga adil. Seperti itu loh. Sedangkan waktu itu yang kami buat hancur acaranya, kita sudah profesional tapi mereka jauh banget dari kata itu. Ya kan? Anjir, ya kan? Seperti itu gitu loh. Sebenarnya nggak berlaku buat kamu juga, saat itu. Kamu juga. Ya, buat teman-teman juga yang nanti pengen kita datang meramaikan di acaranya kalian, kita nggak bakalan ribet dengan babi bu ayu weo, ya kan. Ya. Satu hal, saat kalian bisa berlaku adil, kita bakalan bisa lebih adil lagi. Itu aja sih. Yes. Oke. Thank you Bang Diki. Mas Ben. Dari lu pengalaman yang paling hancur di campstay gimana? Walaupun baru Apa ya? Baru. Iya, udah. Harus. hancur. Aduh. Angin meluncur ya. Hancur, aneh meluncur, ya apa ya? Kira-kira Apa dari ya? lu apa ya Mas Ben? Atau Hancur. lu lagi manggung pedal lu patah ke? Oh iya, ada. Dicomot orang nggak tahu tuh. Ada. Belum lama sih itu. Unexpected momente pokoknya itu. Nah, jadi ya lagi asik-asiknya main, lagu pertama kelar, gitu kan. Nah pas mulai lagu kedua nih, kok agak mulai goyang nih, main drumnya bukan masalah apa-apa, ternyata bangkunya nih. Bangkunya bangkunya ternyata kakinya nyelip, ada lubang sedikit gitu. Ya, nah jadi gitu kayak gitu. Jadi nah coba tuh, nggak ada stabilizer, nggak ada apa, harus tetap main temponya segitu kan, pang kan. Nah, udah gitu. Nah sambil tuh setengah kopling gitu kan. Aduh gokil itu ada. Nah, gue mau nanya nih, kalau campstay kan genrenya itu menurut lu apa itu Bang? Punk? Dasarnya punk rock. Dasarnya punk rock. Dasarnya punk rock. Gue mau tanya dari campstay atau dari lu, persepsi lu soal punk itu apa sih Bang? Apanya nih? Kan banyak orang yang mempersepsikan punk itu jadi diri sendiri, punk itu merdeka atau segala macam. Kalau dari lu sendiri gimana Bang? Kalau gue sih dari dulu mah punk itu dari hati. Punk itu dari hati. Oke. Apapun wujudnya, kalau emang lu ngejalanin dari hati, ya itu jadi diri lu sendiri. Punk itu kan harus menjadi diri kita sendiri ya. Tanpa harus meniru orang lain, walaupun sebenarnya ya influence itu tetaplah. Mau ya tetaplah kita itu harus ada panutan. Dalam kehidupan tetap harus ada yang kita panutin. Mau itu lu kerja, mau itu lu berbisnis, entah itu lu dalam keluarga, tetap ada panutan kan. Tapi jangan lupa lu harus bisa jadi diri lu sendiri. Ketika lu bisa memainkan hati lu, gua harus seperti apa dan lu harus jadi seperti apa, ya itulah punk. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Ya bullshit lah kalau lu bilang wah punk mah nggak butuh ini. Kita manusia, kita butuh makan, Betul. Jangan munafik lah. Kalau lu bilang wah anti kemapanan, ya bullshit lah. Yes, betul. Bagaimanapun lu hidup punya keluarga, men. Betul. Kalau lu nggak bisa menghidupin keluarga lu belum jadi punk. Anjing, gokil. Ya bener kan? Betul. Dimana kan anti kemapanan bukan untuk lu jatuhnya foya-foya. Betul. Ketika lu punya rezeki lebih, lu harus bisa berbagi. Betul. Itu sih menurut gua. Makanya jadilah diri lu sendiri tanpa harus menjadi diri orang lain. Iya, betul. Sebenarnya banyak persepsi orang juga kan punk itu soal apa. Kalau menurut lu soal jati diri. Soal apa? Tadi apa? Ya, diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Kalau dari lu Bang Diki, menurut lu persepsi punk itu sebagai
Diki ini apa sebagai Bang Diki? Ya, selain anti kemapanan yang artinya juga nggak sereceh itu dan seremeh itu gitu loh. Gua nggak bakal ngejelasin panjang lebar tentang anti kemapanan. Kalian bisa cari tahu sendiri, kalian pelajari sendiri biar kalian langsung tahu apa sih artinya anti kemapanan dan segala rupanya itu. Kalau buat gue simple, pang itu dicubit sakit. Ini kutipan dari Mike Marginal saat itu. Mike tuh gue tahu. Iya. Dicubit itu sakit, makanya jangan nyubit gitu loh. Dipukul itu sakit, makanya jangan mukul. Sesimpel itu tapi dalam banget artinya itu sih. Betul paham sip. Kalau dari Mas Ben, Gue ngempang nggak ya? Nggak tahu. Mas Ben ngepang nggak ya? Enggak. Tapi Kayak lu cucu Prabowo deh Mas. ya Kayak lu nggak perlu ngepang. nggak perlu ngempang deh. Enggak. Tapi kalau yang ya tadi balik lagi tadi influence gue di Woodstock itu kan banyak juga tuh band-band punk juga di situ gitu kan. Ya yang kalau yang gue resapi dari punk itu ya bener sih dari intisarinya dia jadi diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri gimana ya artinya nggak perlu lo ngerepotin atau direpotin sama orang lain lo. Cukup jadi diri lo sendiri dan bisa mandiri gitu. Gitu. Oke. Lanjut ke Bang Jo. Sebelum gue tutup, gue mau tahu apa planning ke depan lo untuk Campstay dan apa harapan lo untuk Campstay Bang Jo? Planning wah banyak kalau planning sih. Cakep nih. Kalau planning aduh berat men. Ya pokoknya plan mah tetap ada lah. Kayak misalnya harus mengeluarkan album. Yes, album kedua ya. Album kedua harus kelar. Juga niatnya kalau ya insya punya rezeki lebih dan ada yang mau mensupport lebih juga. Masukin nih pokoknya. Kita bakal ngadain acara besar lah. Cakep. Cuma ya paling kita nggak ngundang band gedenya terlalu banyak ya. Kita lebih mengangkat band lokal. Karena bagaimanapun mantap. Band lokal ini banyak band yang bagus-bagus banyak, cuma nggak kejamah. Nggak ke expose. Kalau band-band gede band-band gede itu ya udah ketahuan lah. Cuma band-band lokal ini kan dia butuh tempat, butuh wadah ya kan. Butuh wadah, juga plan gua juga mau bikin label. Yes. Ada Forest Cat. Sebenarnya sih udah berjalan Forest Cat label. Itu masih baru di campsite-nya aja. Cuma kemungkinan ke depan kita bakal buka buat yang lain. Karena boleh. Gua buat ya itu buat wadah kawan-kawan lah. Ya tanpa ya lu terserah nih kan gua ada pilihan buat publisher buat keluar, ada yang berbayar ada yang enggak. Kalau nggak berbayar tinggal potong ya kan, tetap lu bakal dapat andil ya kan. Cuma kan yang namanya sistem kan ada harus yang dikerjakan, ada pekerja yang harus dibayar. Betul. Jangan berpikir, nah itu balik lagi kayak gitu. Kebanyakan orang berpikir wah lu ngambil duit si gua nih dari label ini ngambil duit gua nih gini. Paham. Lu nggak ngerti men bahwa mereka tuh kan kerja. Betul. Semua ada pekerjanya, ada ya bayar pajak segala macam, mereka yang nanggung, ada porsinya masing-masing. Iya, itu balik lagi. Betul. Mau indie label pun tetap ada. Jadi ya balik lagi berkarya aja. Kalau masalah lu punya duit dari karya lu itu bonus. Buat gua pribadi itu bonus. Jadi ya semua kerjaan nothing tulus serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Siap. Kalau gue boleh tahu apa album tuh? kedua bocorannya tentang apa nih? Aduh. Pokoknya 3 kata. 3 kata, cakep. Blood, Liberation and Earth. Blood, Revelation dan Blood, Liberation and Earth. Earth, bumi. Kalau Ayo. dari lu Bang Diki, harapan lu di Campstay nih apa nih Bang Diki? Harus punya progres yang lebih baik dan nggak cuman dari sekarang tapi seterusnya. Tiap tahun, tiap hari, tiap waktu harus punya progres yang lebih baik tentunya, ya kan. Yang terdekat itu tadi kita mau merampungkan Return of Glory Tour ini. Setelah itu kita bakalan merampungkan album kedua juga, Blood, Liberation and Earth. Yang isinya bakalan banyak banget unsur dan hal yang bakalan kita angkat di album kedua itu, dan banyak banget eksplor musik-musik yang mungkin kalian gak pernah dengar sebelumnya di album-album band-band punk rock sebelumnya. Itu bocoran singkat dari gua sih. Amin. Mantap. Kalau dari lu Mas Ben, harapan lu untuk Campstay apa?
Harapannya Harapannya ya apa ya, yang ngikut dulu Dapat sih. rumah Ya itu. enggak sih. Harapannya ya ngumpul aja terus di rumah gua, jadi gua nggak perlu jauh-jauh. Enak banget. Jadi ongkos ya. Aduh. Oke. Tapi ya harapannya sih bisa standar sih ya, bisa kompak terus gitu kan, bisa apa yang kita rencanain, kita harapin itu bisa terlaksana, bisa lancar, bisa dijabah sama yang di atas gitu. Mantap, Itu aja sih. mantap. Ini gua tutup di sini aja kayak udah sejam lebih nih. Nggak berasa ya. Baru juga masuk. Apa ya harapannya ya? Bendera tuh. Kayak gue nggak ada harapan tadi ya. Tadi kan lu mau bikin ini Oh, iya. apa namanya record store ya kayak Itu gitu udah. bukan? Oh itu udah. Mau lebih gedein lah mungkin ya. Oke. Harapan kalau gue pribadi sih, semoga ya itu selain kompak ya, apa ya, kita ya berani gila-gilaan bareng lah. Ya cakep. Yoi. Modal sing penting nekat and yakin. Itu motonya, yakin dan nekat. Oke, thank you buat Kemstay. Pokoknya sukses buat turnya Return of Glory. Thank you Kemstay. Up the fun.